Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu bagian spesifik banget dari buku The Charisma Myth, Olivia Fox Cabane, bab 12. Topiknya ini agak unik ya. Judulnya Karisma di Tengah Krisis. Sumber kita ya bab ini. Betul. Kedengarannya agak aneh ya kan? Pas krisis gitu, bukannya kita mikirnya panik atau ya udahlah, gimana caranya beresin masalah aja. Tapi buku ini malah bilang, krisis itu justru bisa jadi panggung buat karisma. Nah, misi kita hari ini mau bedah bareng-bareng. Kenapa sih krisis bisa jadi momen unik ini? Terus gimana mekanisme karisma pas lagi tegang-tegangnya? Dan yang penting, gimana Anda bisa manfaatin pemahaman ini? Oke, kita mulai gali ya. Iya benar soal kontradiksi itu. Kalau dipikir-pikir, harisma kan kayaknya buat pas kondisi lagi enak ya. Buat inspirasi, motivasi pas normal. Tapi bab 12 ini nunjukin kalau kondisi psikologis pas krisis itu malah bikin orang jadi lebih butuh figur yang karismatik. Lebih butuh. Iya, ada kebutuhan mendesak gitu buat cari kepastian, arah yang jelas, terus ya harapan lah di tengah situasi yang nggak pasti. Oh, jadi kayak situasinya bikin orang lebih nerima gitu ya, terhadap sosok yang karismatik. Bisa dibilang gitu. Orang kan secara naluri ya nyari pegangan ya. Jangkar emosional, pemimpin yang kelihatan yakin. Ini nyambung sama tipe harisma lain di buku ini, kayak visioner atau otoritas. Mereka cari orang yang kayaknya tahu mesti ngapain dan kemana. Cuma, nah ini dia, ada sisi lain yang krusial banget dan sering nggak disadari kekuatannya. Kepekaan emosi bareng-bareng itu naik tajam. Kepekaan emosi bareng-bareng. Maksudnya gimana tuh? Ada istilahnya emotional contagion, penularan emosi, gitu. Kalau kondisi normal aja kita udah saling pengaruhin mood, ya kan? Iya sih. Nah, pas krisis, antena emosi semua orang tuh kayak disetel ke frekuensi paling tinggi. Jadi rasa cemas, takut, tapi juga sebaliknya, rasa tenang, rasa yakin Anda sebagai individu, apalagi kalau Anda di posisi pemimpin atau yang didengerin, itu nyebarnya cepat banget. Lebih luas, lebih intens. Bahasa tubuh Anda, nada suara, bahkan pilihan kata pas ngobrol sebentar aja, itu efeknya bisa berantai. Gede banget. Wah, ini menarik. Jadi bukan cuma soal apa yang kita omongin atau lakuin buat beresin masalah ya, tapi gimana kita muncul secara emosi pas saat itu. Tekanannya jadi double dong ya, buat pemimpin atau siapapun yang coba nenangin situasi, mesti bisa ngelola emosi sendiri biar nggak nularin panik ke yang lain. Tepat sekali. Nah, ini fondasi pertama yang ditekankan di bab 12. Pentingnya equanimity. Atau gampangnya ketenangan batin lah. Kemampuan buat tetap tenang atau ya paling nggak kelihatan tenang dan terkendali di tengah badai. Kenapa? Ini penting banget. Soalnya cemas itu gampang banget kebaca. Terutama dari bahasa tubuh, postur kaku, muka khawatir, gerakan gelisah. Dan kayak yang kita tahu dari buku ini juga, komunikasi nonverbal itu sering lebih keras suaranya daripada kata-kata. Apalagi pas krisis ya, mungkin otak kita langsung masuk mode kayak fight or flight gitu. Jadi lebih waspada sama sinyal bahaya dari orang lain, termasuk pemimpin. Kalau dia panik, ya kita ikut panik. Persis. Pas stres, kemampuan kita baca sinyal nonverbal ini malah jadi lebih tajam. Makanya, kemampuan ngelola kondisi internal Anda itu jadi kunci utama. Ini bukan berarti Anda nggak boleh cemas atau takut sama sekali loh ya, itu manusiawi. Tapi kuncinya gimana Anda ngelola respons itu, biar nggak bocor keluar dan malah bikin situasi tambah runyam. Kan di buku ini sebelumnya dibahas tuh teknik-teknik ngelola rasa nggak nyaman, fisik atau mental, kayak netralisir pikiran negatif atau responsibility transfer. Nah itu semua jadi relevan banget di sini, malah lebih penting lagi. Oke, jadi kuasai diri sendiri dulu sebelum nyoba nguasain situasi. Ketenangan yang kelihatan itu bakal nulan positif, ngasih rasa aman dan yakin ke orang sekitar. Entah tim kerja, keluarga, siapa aja. Nah kalau gitu, setelah fondasi tenang ini ada, langkah berikutnya apa? Gimana caranya ngubah krisis dari cuma ancaman jadi panggung buat karisma menurut bab 12 ini? Bab ini ngejelasin beberapa tindakan karismatik kunci yang efektif banget pas krisis. Yang pertama, dan ini didukung risetnya Profesor Robert House dari Wharton School, dia analisis banyak studi kepemimpinan karismatik. Itu kombinasi kuat antara dua hal. Pertama, pemimpin karismatik itu menyatakan ekspektasi kinerja tinggi ke orang lain. Dia pasang standar yang menantang. Tapi, nah ini pentingnya, dia ngelakuin itu sambil mengkomunikasikan tingkat keyakinan yang tinggi kalau orang-orang itu bisa mencapai ekspektasi tadi.
Oke, jadi nggak cuma nuntut hasil bagus pas lagi susah, tapi harus dibarengi suntikan rasa percaya diri yang kuat kayak, kamu pasti bisa. Ini kayaknya lebih dari sekedar optimis biasa ya. Gimana cara kerjanya secara psikologis pas krisis gitu? Ini manjur karena ngelawan salah satu efek krisis yang paling bikin lumpuh. Ragu sama diri sendiri dan ngerasa nggak berdaya. Pas semua kacau, orang kan cenderung ragu sama kemampuannya. Nah, pemimpin karismatik ngelawan ini secara aktif. Dengan nunjukin keyakinan dia ke potensi tim, dia seolah minjemin keyakinan itu ke orang lain. Buku ini malah jinggung ide buat bertindak seolah standar tinggi itu udah tercapai. Buat mancing efek placebo percaya diri gitu. Ini bukan manipulasi ya, tapi cara buat bangkitin potensi terbaik orang lain pas mereka lagi butuh banget. Kebayang sih gimana kuatnya ini. Terus, selain ekspektasi sama keyakinan ini, apalagi? Yang kedua, mengartikulasikan visi yang berani dan punya makna. Krisis kan sering bikin orang fokus ke masalah jangka pendek ya, kayak mademin api aja. Pemimpin karismatik itu bisa ngajak orang lihat lebih jauh. Dia nawarin gambaran masa depan yang lebih baik, tujuan yang layak dikejar, yang relevan bahkan setelah krisisnya lewat. Visi ini ngasih makna ke kesulitan yang lagi dihadapi, ngasih arah jelas. Tentu nyampeinnya juga harus pakai cara-cara karismatik yang udah dibahas di buku ini. Kayak pakai cerita, metafora, bahasa yang gugah emosi. Visi jadi kayak kompas di tengah badai ya? Masuk akal. Ada poin kunci ketiga? Ada. Yang ketiga, nunjukin keyakinan penuh sama visi itu, dan yang nggak kalah penting, bertindak tegas. Visi sehebat apapun jadi lemah kalau pemimpinnya kelihatan ragu atau nggak konsisten tindakannya. Di tengah ketidakpastian krisis, orang butuh banget kepastian dalam tindakan. Pemimpin karismatik nunjukin keyakinan yang nggak goyah sama jalan yang dipilih dan berani ambil langkah konkret, seringkali susah, buat wujudin visi itu. Tindakan tegas ini ngirim sinyal kuat soal komitmen dan keseriusan. Ketenangan batin, ekspektasi tinggi, plus keyakinan, visi berani, tindakan tegas. Wah, paket lengkap ya. Bab 12 ini ngasih contoh sejarah yang dramatis banget buat ngegambarin ini kan? Kisahnya Napoleon Bonaparte setelah pengasingan pertamanya. Betul sekali. Kisah Napoleon balik dari Elba tahun 1815 itu studi kasus luar biasa soal karisma di tengah krisis personal dan politik yang ekstrim banget. Coba kita ingat situasinya. Dia baru kalah telak. Dipaksa turun tahta, diasingkan ke pulau kecil. Dia balik ke Prancis itu benar-benar tanpa pasukan, tanpa uang, dan ngadepin Raja Louis XVIII yang didukung kekuatan Eropa lain. Secara logika, misinya kayak bunuh diri. Benar-benar kondisi di titik terendah ya, tapi apa yang dia lakuin? Dia nggak bawa pasukan, tapi bawa... karisma! Tepatnya, karisma visioner luar biasa. Dia nggak mendarat terus langsung perang. Dia jalan kaki, seringnya cuma sama sedikit pengikut awal, menuju Paris. Pas resimen tentara kerajaan dikirim buat ngangkep dia ngelakuin hal legendaris. Dia jalan sendirian, deketin barisan tentara yang udah ngarahin senjata ke dia, buka mantelnya terus bilang kurang lebih gini, "Tentara resimen kelima, saya kaisar kalian. Kalau ada yang mau bunuh kaisar lamanya, ini saya." Itu tindakan yang gila banget sih. Berani dan penuh keyakinan. Terus gimana? Kaisar. Mereka gabung sama dia. Kenapa coba? Napoleon nggak cuma nunjukin ketenangan dan keyakinan mutlak, poin 1 dan 3 tadi, tapi dia juga nyentuh visi yang kuat banget buat mereka, poin 2. Baliknya kejayaan Prancis di bawah dia. Bebas dari rezim Bourbon yang dianggap nggak becus dan nggak mewakili semangat revolusi. Dia nawarin cerita yang lebih menarik dari kondisi saat itu. Yang paling kelihatan di sini, kayaknya ditekankan buku ini, itu kontrasnya ya. Sumber daya materialnya nol, tapi dampaknya luar biasa. Dia benar-benar modal visi, keyakinan yang dia tunjukin, sama pemahaman dalam soal apa yang dimauin dan ditakutin orang Perancis waktu itu. Persis, dia nggak bisa nawarin gaji, makanan cukup, atau jaminan menang. Tapi dia nawarin sesuatu yang lebih dasar pas krisis itu. Harapan, identitas, sama kepemimpinan yang tegas. Ini nunjukin banget gimana dalam situasi paling genting pun, di mana logika sama materi kayaknya dominan, kekuatan non-materi dari karisma, visi yang meyakinkan, keyakinan yang nular, ketenangan di bawah tekanan, itu bisa jadi penentu yang bikin orang mau ngelakuin hal-hal luar biasa. Contoh Napoleon ini emang ekstrim ya, tapi jelas banget ngegambarin prinsip ini bekerja pas taruhannya tinggi. Nah, sekarang mungkin ada yang dengerin mikir,
Oke, keren buat Napoleon. Tapi saya kan bukan kaisar mau rebut Perancis. Saya cuma ngadepin deadline gila atau konflik sama rekan kerja atau presentasi penting depan klien alot. Gimana relevansi bab 12 ini buat krisis skala kecil yang kita hadapi sehari-hari? Terus relevansinya langsung banget. Prinsip dasarnya sama persis, cuma skalanya beda. Krisis di sini bisa berarti momen apa aja yang penuh tekanan, nggak pasti, dan bisa bikin emosi negatif muncul. Coba bayangin rapat penting di mana proyek Anda dikritik habis. Atau pas tim Anda baru kehilangan klien gede terus semangat kerja anjlok. Atau bahkan pas Anda dapat feedback pribadi yang negatif banget dan nyakitin. Ini semua krisis mikro. Terus gimana terapin prinsip karisma krisis di situasi gitu? Misalnya rapat sulit tadi. Pertama, equanimity. Gimana Anda respons kritik? Jadi defensif, tegang, panik? Atau bisa jaga tenang, paling nggak kelihatan luar, dengerin fokus, responsnya terukur, atur napas, jaga postur tetap terbuka, kontak mata stabil, ini semua nunjukin ketenangan yang bisa bikin suasana ruangan lebih adem. Kedua, ekspektasi tinggi dan keyakinan. Mungkin Anda bisa bilang, ini feedback keras, tapi saya yakin kita bisa atasin masalah ini. Saya punya ekspektasi tinggi, tim ini mampu nemuin solusi. Anda nggak nolak masalahnya, tapi dibingkai pakai keyakinan sama kemampuan bareng-bareng. Ketiga, visi. Mungkin visinya simpel aja, tujuan kita keluar dari rapat ini dengan pemahaman sama soal masalah dan langkah konkret selanjutnya. Atau kalau kasus tim kehilangan klien, kehilangan ini emang pukulan, tapi visi kita belajar dari sini dan jadi lebih kuat buat dapetin klien yang lebih baik lagi. Visi ngasih perspektif. Keempat, tindakan tegas. Setelah rapat, langsung ambil langkah yang disepakati. Tunjukin komitmen buat beresin masalah. Kalau kehilangan klien, mungkin tindakan tegasnya langsung jadwalin evaluasi buat belajar, bukan cuma ngeratap. Oh, jadi ini bukan soal jadi pahlawan super ya, tapi lebih ke pakai kesadaran diri sama teknik-teknik ini buat ngelewatin momen sulit jadi lebih efektif, lebih tenang, dan lebih berpengaruh. Ngubah potensi panik jadi momen buat nunjukin kepemimpinan, sekecil apapun skalanya. Tepat sekali. Ini soal ngenalin kalau momen-momen penuh tekanan ini yang sering pengen kita hindari, sebenarnya adalah kesempatan emas buat bangun dan nunjukin kualitas karismatik Anda. Kualitas yang mungkin gak akan kelihatan sejelas itu pas situasi normal sehari-hari. Orang lebih merhatiin gimana Anda bertindak pas lagi di bawah tekanan. Oke. Coba kita rangkum inti utama dari pembahasan kita soal bab 12, The Charisma Myth, tentang karisma di tengah krisis ini. Pertama, ini pondasinya. Kuasai ketenangan batin Anda. Ingat, emosi itu nular banget, apalagi pas stres. Kemampuan Anda tetap tenang bakal bikin orang lain ikut tenang. Kedua, jangan cuma pasang standar tinggi, tapi juga tunjukin keyakinan mutlak kalau standar itu bisa dicapai. Pinjemin keyakinan Anda ke orang lain pas mereka lagi ragu banget sama diri sendiri. Ini kayak bensin psikologis pas masa sulit. Ketiga, sampaikan visi yang jelas dan berani. Kasih orang sesuatu buat diperjuangin. Arah yang lebih jauh dari masalah saat ini. Visi itu ngasih makna dan harapan. Dan keempat, tunjukin keyakinan sama visi itu lewat tindakan yang tegas dan konsisten. Jangan cuma ngomong. Dan jangan lupa pesan utamanya, krisis itu bukan cuma halangan yang mesti dilewatin. Menurut bab 12 ini, krisis itu peluang unik. Ini panggung di mana karisma bisa bersinar paling terang dan punya dampak paling gede. Justru karena orang lagi nyari kepastian dan harapan, kehadiran karismatik Anda bakal lebih dihargai dan lebih berpengaruh dibanding pas kondisi normal. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal kesulitan ya. Bukannya dilihat sebagai ancaman, tapi bisa dilihat sebagai laboratorium buat ngelatih otot karisma kita. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Krisis apa besar atau kecil yang lagi Anda hadapi, atau mungkin bakal dihadapi sebentar lagi, bisa nggak Anda lihat itu, paling nggak sebagian, bukan cuma sebagai masalah, tapi sebagai kesempatan buat secara sadar praktekin prinsip-prinsip ketenangan, keyakinan, visi, dan tindakan tegas ini. Sebuah pertanyaan yang bagus buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.